Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kembali kita dapat bertemu dalam rangka pengajian rutin kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi panutan kita, orang yang menjadi suri tauladan kita, karena beliau ditunjuk sebagai Rasulullah, utusan Allah di muka bumi ini, sehingga beliau mengajarkan kepada umat akhlak-akhlak yang baik, mengajarkan kepada manusia bagaimana tata cara kita untuk mengabdi kepada Allah, bagaimana adab kita kepada Sang Pencipta, adab kita terhadap sesama makhluk Allah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga tentang sholat sunat. Sholat sunat itu ada yang munfarid, sholat yang sendirian, ya, sholat sunat sendirian, dan ada sholat sunat yang berjamaah. Masih ingat Bu? Nah, sholat yang sendirian dan sholat berjamaah. Sholat sunat tentunya. Contohnya kalau sholat sunnah berjamaah seperti 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Idul Fitri, Idul Adha itu sholat sunat. Cuman sholat sunat rasa sholat wajib. Kenapa? Ruginian kalau ada sholat Idul Fitri. Makanya orang yang tidak pernah ke masjid juga selama bulan puasa, dia pula paling gagah bajunya, ya, untuk sholat Idul Fitri. Selama bulan puasa tidak ada muncul-muncul sembahyang tarawih, ngejuti sembahyang Idul Fitri, Lebaran, wah, duduk paling depan. Kalau bapak-bapak tuh pakai baju gamis pula dia, wah, pakai ikat kepala sebesar ban mobil, wah kan, sejadahnya besar, lebar, tak tanggung-tanggung, sambil bawa tasbih sebesar biji binang. Duduk paling depan, ya kan?
Semayang sunat, lama pula semayang sunat tuh. Iya. Sudah selesai semayang sunat, takbiran, Allahu Akbar sambil nangis-nangis lagi. Ya kan? Iya. Apalah kata malaikat, orang ko macam mana lah kita. Semayang tarawih, semayang sunat 30 hari dah datang ke masjid. Pas hari Idul Fitri baru dia datang. Paling gagal pula dia. Gitu kan. Artinya apa? Memang sholat itu rasanya penting. Padahal sholat sunat. Nah, dalam agama ini yang paling wajib itu, paling penting itu adalah sholat rawatib. Maghrib, isya, subuh, lohor, asar. Nah, 5 waktu nih yang wajib nih. Sebab kalau kita tinggalkan 5 waktu nih berdosa. Kalau tidak sholat Idul Fitri berdosa dah? Tidak. Nah, cuman itulah tadi rugi rasanya tidak sholat Idul Fitri, Idul Adha, kan rame pakai baju baru, suasananya itu lain kan, baju baru, kopiah baru, sendal baru, telekung baru. Sempat jawabnya, sempat baru, kan? Bahkan sampai ke pagar rumah pun catnya baru. Itu saking semangatnya kan. Nah itulah ibu-ibu. Sekali lagi, jadi sholat sunat yang berjamaah Idul Fitri, Idul Adha. Apalagi sholat sunat, semayang tarawih, semayang witir, juga semayang berjamaah. Sudah itu, apalagi sholat tasbih sendirian, ya. Sholat minta hujan itu berjamaah. Sholat sunat minta hujan. Sudah itu sholat gerhana matahari dan gerhana. Sudah pernah belum? Sudah pernah belum sholat gerhana? Ya mudah-mudahan paling tidak sekali seumur hidup ada. Sebab gerhana ini jarang-jarang. Nanti kalau gerhana ada sholat gerhana, nanti diumumkan oleh pengurus masjid kita siang hari ini sholat gerhana sama-sama. Itu sama dengan sholat Idul Fitri pakai khutbah juga. Kalau malam gerhana bulan, nah sholatnya malam gerhana. Nah itu sholat berjamaah, sholat sunat berjamaah. Selain daripada itu, semuanya sholat sunat itu adalah sendirian, tidak ada makmuman, tidak ada imaman. Satu sholat duha, qobliyah dan ba'diyah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, sholat sunnah awabin. Itu yang kemarin ya. Nah itu yang sudah kita sampaikan kemarin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah termasuk sholat tasbih tadi Bu ya. Nah sholat tasbih itu sholat sendirian. Cuman kita karena ngaji bersama serempak lah. Yang imam dia niat, yang mimpin di depan tuh niat usolli sunat tasbih rakaataini atau arba'ah rakaatin lillahi ta'ala. Dak ada imaman dak tuh. Ibu-ibu di belakang juga gitu, cuman semayang tuh serempak saja untuk latihan. Nah, baik kita lanjut. Sekarang ada nama sholat fajar dan sholat subuh. Nah ini jadi pertanyaan,
Apakah berbeda sholat fajar dan sholat subuh? Ya kan? Fajar dengan subuh, apa ada beda atau tidak? Ya kan? Nah, ini perlu nih kita jelaskan. Baik. Di sini disebutkan sholatul fajri hiya sholatus subhi. Sholat fajar itu adalah sholat subuh. Sholat fajar adalah sholat subuh. Keterangannya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hiya rakaatani. Jadi sholat fajar dengan sholat subuh itu 2 rakaat yang diwajibkan dimulai dari terbit fajar sidik hingga matahari terbit. Jadi 2 sholat ini, satu namanya sholat subuh, satu namanya sholat fajar. Ternyata berdasarkan keterangan yang ada di dalam buku ini, sholat fajar itulah sholat subuh. Nah, gitu. Ya. Sekali lagi saya ulangi, sholat fajar adalah sholat subuh. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Cuman orang saja menyebutnya sholat fajar, ada lagi nyebutnya sholat subuh. Nah, keduanya adalah merupakan hal yang sama. Nah, gitu. Ada juga ini Bu ya. Ini apa namanya Bu? Gelas. Kalau orang dusun nyebutnya cangkir, tempat minum ya. Nah, cangkir, gelas. Sama-sama tempat minum. Nah, gitu. Sholat fajar satu, sholat subuh satu, sama-sama sholat di waktu subuh. Nah, sholat subuh memiliki sunnah. Sunnah namanya 2, sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Di sholat subuh memiliki sholat sunat qobliyah 2 rakaat, disebut sunnah fajar. Disebut sholat sunat fajar, atau juga disebut dengan sholat sunat qobliyah subuh. Itu. Ini berdasarkan keterangan di dalam fatwa Islam, soal jawab fatwa Islam. Ya. Jadi sebab ini banyak juga orang bertanya. Ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat fajar. Rupa-rupanya sholat fajar itulah sesungguhnya sholat subuh. Nah, sholat qobliyahnya dinamakan sholat sunnah fajar atau sholat sunat qobliyah subuh. Sesudah sholat subuh ada lagi tidak? Ba'diyah? Tidak ada ya. Tidak ada. Sampai terbit matahari, betul ya? Kalau terbit matahari 10 menit kemudian baru lagi muncul sholat sunat syuruk atau isyraq. Kemarin sudah kita ajarkan isyraq. Jadi jam 6 lewat 10 menit, ya kan? Itu langsung sunnah isyraq. Ya, sholat sunat syuruk setelah matahari terbit. Kira-kira setinggi, kalau menurut ukuran itu setinggi tombak mataharinya itu kan. Jangan matahari sedang muncul terbit itu.
Nah, kalau matahari sedang baru terbit itu tidak boleh sholat. Sama dengan matahari tenggelam, tidak boleh kita sholat sunat. Karena sudah kita sampaikan sholat yang dilarang. Matahari baru terbit, matahari tengah kepala, dan matahari tenggelam, tidak boleh sholat. Nah itulah tentang sholat sunat subuh, sholat subuh atau sholat sunat fajar.